Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Anda berada di dalam sebuah ruangan yang tiba-tiba mengalami mati lampu di tengah malam? Reaksi spontan kita biasanya adalah panik, meraba-raba dalam gelap, atau mungkin mengeluh. Namun, bayangkan jika dalam kegelapan itu, seseorang justru mulai bernyanyi dengan tenang dan penuh sukacita. Nyanyian itu pasti akan terasa aneh, bahkan konyol. Namun, barangkali dapat memberikan kekuatan, penghiburan, dan gelak tawa bagi siapapun yang mendengarnya. Suasana inilah yang kita temukan dalam bacaan pertama. Paulus dan Silas berada dalam malam kehidupan mereka. Dipukuli, kaki dibelenggu, dan dijebloskan ke penjara terdalam. Logikanya, mereka seharusnya meratap. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka bisa melakukan itu karena mereka memiliki Roh Kudus, Sang Penghibur, yang dijanjikan Yesus dalam Injil esok hari. Nyanyian mereka bukan sekedar hiburan, melainkan sebuah pernyataan iman bahwa Tuhan lebih besar daripada jeruji penjara. Yesus berkata dalam Injil, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi." Pertanyaannya, mengapa? Karena hanya dengan kepergiannya secara fisik, Roh Kudus dapat datang dan memenuhi hati setiap orang beriman secara pribadi. Roh inilah yang memberikan kekuatan ekstra bagi Paulus dan Silas untuk tetap teguh. Roh ini pula yang bekerja menyadarkan kepala penjara. Ketika ia melihat bahwa Paulus tidak melarikan diri meskipun pintu terbuka, hatinya tersentuh. Ia melihat sebuah kebenaran yang melampaui tugasnya sebagai penjaga, lalu bertanya, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dalam realita hidup sehari-hari, penjara mungkin berbentuk kegagalan, rasa sakit hati, atau kebuntuan ekonomi. Barangkali contoh konkretnya berupa ketika kita difitnah atau diperlakukan tidak adil. Reaksi alami kita adalah membalas atau merasa pahit hati. Namun jika kita membiarkan Roh Kudus bekerja, kita dimampukan untuk tetap bekerja dengan jujur dan bahkan menunjukkan kebaikan. Sikap tenang dan penuh integritas di tengah ketekanan inilah yang seringkali justru menyadarkan dan menginspirasi mulanya pertobatan orang-orang di sekitar kita. Mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Sama seperti kepala penjara yang takjub lihat kedamaian Paulus. Kini, kita diajak untuk menyadari bahwa Roh Kudus tidak bekerja hanya saat hidup kita berjalan lancar. Sebaliknya, ia justru paling nyata hadir saat kita berada di tengah malam persoalan hidup kita. Mari kita berhenti fokus pada belenggu, namun mulailah menyanyi, memuji dan memuliakan Allah lewat tindakan kasih dan kesabaran. Percayalah ketika kita memuji Tuhan dalam badai, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka, dan jiwa-jiwa di sekitar kita akan menemukan jalan menuju keselamatan. Tuhan memberkati.